Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Razifah, NIM 2104020029. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rana Satria, SEMM. Nah, untuk mengetahui apa saja yang akan saya bahas mengenai materi manajemen logistik, mari simak penjelasan berikut. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan logistik. Seiring berkembangnya teknologi dan ekonomi dunia, semakin besar pula nih perkembangan industri di bidang logistik. Semakin berkembangnya industri di bidang logistik, maka semakin banyak pula nih bermunculan perusahaan-perusahaan di bidang logistik. Nah, logistik itu sendiri berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Prancis. Dalam bahasa Yunani, kata logistik berasal dari kata logos yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, maupun orasi. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata logistik berasal dari kata loger, yang artinya untuk menginapkan atau menyediakan. Sejarah perkembangan logistik berkembang cukup pesat pada fase setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, ilmu mengenai logistik ini mengalami perkembangan. Logistik yang dulunya merupakan ilmu militer yang digunakan dalam perang, sekarang mulai digunakan dalam bidang bisnis. Nah, pada sekitar tahun 1970-an, logistik merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, pada sekitar tahun 1980-an, logistik mengalami perubahan orientasi. Pada fase ini, dunia usaha sudah mempertimbangkan logistik sebagai bagian penting dalam sistem, serta para pakar dan akademisi memunculkan konsep baru, yaitu supply chain management. Pada sekitar tahun 1990-an, muncul konsep baru dalam ilmu logistik, yaitu konsep cross-business logistik, didukung dengan kemajuan teknologi dunia. Dengan semakin ketatnya persaingan logistik, muncullah strategi baru di bidang logistik, yaitu strategi supply chain management (SCM) pada abad ke-21. Dengan menggunakan strategi SCM, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik diharapkan akan mampu memenangkan persaingan. Persaingan bisnis dalam bidang logistik pun menjadi semakin ketat nih, dan diharapkan para pengguna jasa logistik itu untuk dapat memilih perusahaan logistik dengan cukup bijak. Banyak perusahaan logistik yang telah berkembang dan memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia. Salah satunya yaitu Pos Indonesia, di mana PT Pos Indonesia Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Sejarah PT Pos Indonesia berdiri pada tahun 1961 dengan nama perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Nah, yang kedua yaitu ada JNE Express. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau lebih dikenal sebagai JNE Express adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi barang asal Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia. JNE dikenal sebagai salah satu perusahaan ekspedisi barang terbesar di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada JNT Express, di mana JNT Express adalah sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi dan logistik. Nah, jadi itulah tadi sekilas informasi mengenai sejarah logistik. Kemudian ada pengertian dari manajemen logistik, yang pada dasarnya manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif.
Manajemen logistik itu sendiri adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi, penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan serta informasi, hingga pada suatu tutup konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi dari manajemen logistik di mana ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan hingga kemudahan dalam mengakses suatu barang. Selanjutnya, yang kedua ada penganggaran, di mana fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Selanjutnya, yang ketiga ada pengadaan, di mana fungsi pengadaan melibatkan proses pengadaan barang dan penyesuaian anggaran, serta memainkan peran penting dalam mengelola kegiatan logistik. Pengadaan logistik merupakan upaya untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dari yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang dimana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempatnya yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan oleh pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Seterusnya yaitu ada pemeliharaan. Manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Selanjutnya yaitu penghapusan, di mana proses penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya, atau menggantinya dengan yang lebih sesuai. Kemudian ada pengendalian, di mana proses pengendalian ini sudah disebut di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsional logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Kemudian ada tujuan dari manajemen logistik. Terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang terakhir, guna mendukung dan menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari manajemen logistik? Di mana manfaat dari manajemen logistik yaitu dalam hal persediaan, transportasi, fasilitas, layanan, manajemen dan administrasi, inbound transportasi, outbound transportasi, pemecahan masalah, informasi kepada konsumen, dan kepercayaan dari konsumen. Kemudian, apa saja sih komponen-komponen dari manajemen logistik? Di mana ada komponen struktur lokasi fasilitas, kemudian ada komponen transportasi, selanjutnya ada komponen persediaan, kemudian ada komponen komunikasi, dan yang terakhir komponen penanganan dan penyimpanan. Selanjutnya yaitu ada aktivitas logistik, dimulai dari pemilihan supplier, pembelian, penyimpanan, produksi, dan transportasi. Input dalam proses logistik meliputi sumber daya alam, manusia, keuangan, dan sumber informasi. Yang pertama yaitu ada layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix. Kemudian ada demand forecasting akan menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya bahwa pelanggan akan membutuhkannya pada suatu waktu di masa yang akan datang. Kemudian ada manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan melibatkan trading off pada tingkat persediaan yang berpegang kepada pencapaian tertinggi untuk tingkat pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada komunikasi logistik, di mana komunikasi adalah jaringan vital di antara seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Beberapa alat komunikasi logistik seperti e-commerce, kode barcode, ED, electronic data interchange, enterprise resource, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu material handling, di mana kegiatan ini berhubungan dengan aliran bahan baku setengah jadi dan barang jadi dalam pabrik atau gudang. Kemudian ada proses pemesanan. Beberapa komponen proses pemesanan yakni operasional, komunikasi, dan kredit, serta elemen pengumpulan. Kemudian ada pengemasan, di mana peran aktivitas ini adalah melindungi produk dari kerusakan ketika disimpan maupun diangkut, dan memudahkan penyimpanan serta pemindahan produk sehingga biaya penanganan produk bisa diminimalisasi.
Kemudian ada dukungan komponen dan jasa, di mana tanggung jawab logistik tidak berakhir ketika produk dikirimkan kepada pelanggan. Logistik harus berkaitan dengan banyak aktivitas yang terlibat dalam perbaikan dan servis. Selanjutnya yaitu pemilihan tempat pabrik dan gudang, di mana lokasi pabrik dan gudang sangatlah penting. Penempatan yang strategis untuk pabrik dan gudang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan mutu layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu aktivitas pengadaan, di mana proses memperoleh barang dan jasa untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan manufaktur dan logistik. Proses pengadaan meliputi pemilihan sumber lokasi pasokan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada request logistik, di mana kebanyakan pelanggan dari perusahaan industri yang mengembalikan produk untuk garansi perbaikan, pengganti, remanufaktur, dan daur ulang. Kemudian ada transportasi. Aktivitas transportasi melibatkan pergerakan produk dan mencakup pemilihan metode pengiriman, patuh terhadap berbagai peraturan transportasi, dan mengetahui persyaratan pelayaran domestik dan pelayaran internasional. Yang terakhir ada pergudangan dan penyimpanan, di mana kegiatan ini berkaitan dengan penyimpanan produk sebelum dijual. Dalam hal ini, semakin lama waktu antara produksi dan konsumsi, maka semakin besar pula tingkat dan jumlah persediaan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada contoh kasus dari company profile DSP, Descement Sluited Boggenman, di mana DSP adalah perusahaan transport dan logistik global dari Denmark yang berdiri pada tahun 1976. Perusahaan ini menawarkan layanan transportasi oleh jalur laut, udara, dan kereta. DSP menawarkan layanan transportasi yang mencakup berbagai aspek seperti control tower yang menyediakan informasi yang cepat dan akurat tentang status pesanan, biaya logistik, produk, kinerja partner pasokan, dan analisis penyebab. Nah, hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh DSP ini adalah ketergantungan pada teknologi, ketergantungan pada transportasi, dan persaingan yang ketat. Untuk penyelesaian masalah DSP di era globalisasi yaitu yang pertama, Kaizen Improvement diterapkan untuk memperbaiki alur proses kerja di gudang, mulai dari proses inbound inventory hingga outbound. Kemudian globalisasi, DSP memperluas titik layanan dan peningkatan pelayanan di pasar global. Dan yang terakhir, DSP juga menggunakan teknologi informasi dalam integrasi transaksi dengan end user atau konsumen, transaksi data dari DSP ke perusahaan lain yang menjadi mitra bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa DSP terus mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi perusahaan dan penerapan teknologi informasi guna memperluas jangkauan dan layanan bisnisnya. Nah, itulah tadi sekilas informasi mengenai manajemen logistik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.